Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang sudah sekian lama Ibu tidak buat lagi tutorial tentang karya tulis ilmiah ya. Nah, ini latar belakang masalah dalam pembuatan skripsi, tesis ataupun disertasi. Nah, baiklah kita langsung ke sini saja ya. Latar belakang masalah. Nah, apa saja ini yang harus ada di dalam latar belakang masalah? Latar belakang masalah itu adalah berisi alasan mengapa mengambil judul dalam skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, alasan masalah yang diangkat dalam penelitian, masalahnya itu adalah menarik, penting, dan perlu diteliti. Ya, jadi alasan masalah yang diangkat dalam penelitian yaitu masalah itu harus menarik, penting, dan perlu diteliti. Jadi latar belakang masalah itu berisi tentang alasan mengapa mengambil judul tersebut. Nah, alasannya adalah yang diangkat dalam penelitian itu harus menarik, harus penting, dan perlu diteliti. Yang kedua, latar belakang masalah itu berisi informasi suatu masalah atau peluang yang dapat dipermasalahkan untuk ditindaklanjuti. Jadi berisi informasi ya suatu masalah atau peluang yang dapat dipermasalahkan untuk ditindaklanjuti, seperti itu ya. Jadi memuat informasi-informasi yang up to date atau yang kekinian, kan seperti itu. Yang kedua, mengapa meneliti masalah itu ya. Nah, kan dijelaskan ya secara secara runut, secara sistematis dijelaskan sedemikian rupa sebagaimana video Ibu sebelumnya bahwa seorang penulis itu atau seorang peneliti adalah seorang novelty juga, seperti itu ya. Tapi ya ceritanya cerita yang ilmiah, yang sistematis dan harus masuk akal, seperti itu. Nah, isinya berupa data dan fakta yang nantinya didukung dengan teori-teori ya. Jadi isinya berupa data dan fakta ya. Nah, baik datanya berupa data primer ataupun sekunder ya. Jadi secara empiris apa yang terdapat di lapangan, fenomena-fenomena yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini salah satunya bahwa dalam penelitian itu bersifat empiris, artinya senantiasa berdasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Jadi jangan asal-asalan, makanya datanya juga harus valid ya, seperti itu. Harus bisa dipercaya. Isinya berupa data dan fakta yang nantinya didukung dengan teori-teori. Dan adakah permasalahan antara data dan fakta? Nah, data dengan fakta itu adakah permasalahannya enggak? Serta teori ya, fakta dan data serta teori. Berarti di sana letak permasalahannya, permasalahan tersebut kemudian dianalisis. Nanti dianalisisnya itu di bab 4 ya. Jadi polanya kan kalau nggak salah Ibu pernah membuat di video sebelumnya, bisa empiris, kemudian teori, kemudian analisis ya. Dan ada juga teori dulu didahulukan, teori, empiris, dan analisis. Nah, jadi polanya bisa menggunakan pola yang mana? Apakah pola yang pertama empiris, teori, atau langsung analisis? Yang ketiga teori, empiris, dan analisis. Jadi bagaimana kenyataan di lapangan, kemudian didukung dengan teori, dan sesudah itu dianalisis. Ya, jadi dari semua bab yang ada di dalam skripsi, tesis, ataupun disertasi, penelitian asli penulis itu adanya di bab 4 ya. Nah, atau teori dulu, kemudian empiris, kemudian analisis. Nah, yang kelima, mengapa harus diteliti? Ya. Nah, ini
agar menghasilkan simpulan awal, ya. Simpulan awalnya itu seperti apa, ya. Jadi dugaan sementaranya atau hipotesisnya seperti apa, nanti kalau sudah diteliti maka itu akan menghasilkan simpulan berdasarkan empiris data, kemudian dianalisis seperti itu, ya. Nah, baiklah, Ibu akan memberi contoh. Contohnya adalah keberadaan perpustakaan sekolah di era globalisasi. Apakah perpustakaan ini masih diperlukan di era globalisasi? Dan bagaimana supaya perpustakaan itu tidak ditinggal pembacanya? Nah, tentunya juga perpustakaan harus mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman seperti itu. Jangan istilahnya dia berkutat dengan apa yang selama ini bersifat manual atau konvensional seperti itu. Nah, ini kenapa mengambil judul ini, keberadaan perpustakaan sekolah di era globalisasi. Nah ini alasannya bahwa perpustakaan itu dibutuhkan oleh peserta didik untuk menambah wawasan dan pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan mata pelajaran yang dipelajari atau mata kuliah, ya. Mata pelajaran atau mata kuliah, ya. Mata kuliah yang dipelajari. Nah, seperti itu, ya. Jadi tetap perpustakaan itu dibutuhkan seperti itu, ya, oleh peserta didik atau oleh mahasiswa, oleh dosen, ya. Nah, itu dibutuhkan, atau oleh guru, peserta didik, dosen, ya, atau mahasiswa juga membutuhkan perpustakaan. Jadi walaupun sudah canggih teknologi, tetap keberadaan perpustakaan itu harus ada, tetapi harus beradaptasi pengelolaan perpustakaan itu, ya, dengan kemajuan zaman supaya perpustakaan itu tetap eksis di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini informasi yang dapat dipermasalahkan adalah perpustakaan belum mengcover semua informasi yang diperlukan karena terbatasnya sarana dan prasarana. Jadi belum bisa mengcover. Makanya sediakanlah sarana dan prasarana yang memadai agar peserta didik, mahasiswa, dosen bisa belajar di perpustakaan dengan nyaman. Karena kalau Ibu baca dari berbagai media atau dari berbagai buku, literasi semakin kesini itu literasinya itu agak kurang. Kenapa agak kurang? Makanya salah satunya caranya untuk meningkatkan literasi adalah dengan cara mengadakan perpustakaan, tapi perpustakaannya tetap harus beradaptasi dengan kemajuan zaman supaya tidak ditinggal oleh pembacanya, ya, tidak ditinggal oleh para pembaca yang haus akan pengetahuan, ya, ilmu dan pengetahuan. Nah, makanya sarana dan prasarananya harus dilengkapi. Selain ketersediaan buku yang banyak atau baik yang yang digitalnya atau yang konvensionalnya, sarana juga, apalagi sekarang musim panas. Bagaimana supaya perpustakaan itu adem dan sebagainya, sehingga disediakanlah AC gitu, ya. Atau juga bagaimana perpustakaan itu supaya mudah mencari referensi dan sebagainya, maka disediakanlah komputer atau laptop yang canggih seperti itu. Jadi ketika ada yang bertanya, maka petugas juga bisa menjawabnya, kan seperti itu, karena mereka sudah dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, mengapa memilih masalah itu nih, latar belakang masalah itu? Karena banyak perpustakaan yang belum beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ya, jadi dia mengabaikan perkembangan zaman sehingga para peserta didik atau mahasiswa malas untuk datang ke perpustakaan. Apalagi tadi kan sarana prasarannya tidak mendukung, buku-bukunya yang kurang, kan seperti itu, atau referensinya yang masih kurang. Nah, itu kan di samping itu juga pelayanan dari petugasnya juga masih belum
pelayanan prima dan lain sebagainya. Nah, fakta dan data serta teori, ya, fakta digabungkan dengan data serta teori. Perpustakaan ada, tetapi belum mengcover semua informasi dan kebanyakan masih konvensional. Maka diperlukan teori perubahan sosial. Nah, kan gitu ya. Jadi data baik primer atau sekunder digabungkan kan di sini. Ininya polanya bisa empiris, teori analisis atau teori empiris analisis. Kalau ini adalah di sini ya, perpustakaan ada, berarti secara empiris, tetapi belum mengcover semua informasi dan kebanyakan masih bersifat konvensional. Maka diperlukan teori perubahan, berarti empiris teori agar menghasilkan perpustakaan kekinian. Ini sesudah tadi ini apa istilahnya, secara empirisnya bagaimana, kemudian secara teori perubahannya bagaimana, nanti dianalisis kan seperti itu ya. Jadi hasil analisisnya itu perpustakaan masih dibutuhkan, tetapi perpustakaan itu harus bisa mengcover perkembangan zaman ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Simpulan awalnya bagaimana ya, bahwa keberadaan perpustakaan itu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tetap dibutuhkan. Bahwa keberadaan perpustakaan itu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tetap dibutuhkan. Seperti itu ya, nah simpulan awalnya. Nanti bisa lebih dibuktikan lagi ya sesudah dilakukan penelitian di lapangan, benar nggak bahwa perpustakaan itu masih keberadaannya masih tetap dibutuhkan, dan bagaimana supaya banyak pembaca, banyak pelajar atau mahasiswa, banyak peserta didik atau mahasiswa atau dosen yang masih mau mengunjungi perpustakaan untuk menambah wawasan dan pengetahuannya, sehingga literasi masyarakat Indonesia, literasi peserta didik, literasi mahasiswa, literasi dosen itu semakin hari semakin meningkat. Nah, untuk pertemuan Ibu hari ini, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Nanti Ibu sambung lagi dengan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.